Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pandu Bio Channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abi. Senang sekali dalam kesempatan ini saya bisa menyapa teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Oke, dalam kesempatan ini insya Allah kita sama-sama akan belajar. Kita sama-sama akan membahas tentang Kingdom Animalia. Sebelum kita mempelajari tentang Kingdom Animalia, ada baiknya kita mempelajari dua hal berikut ini. Yang pertama, tahukah teman-teman jumlah animalia yang ada di dunia? Dan yang kedua, hewan apa sajakah yang kategorinya sudah hampir punah? Ternyata jumlah animalia yang tersebar di seluruh dunia ini itu ada sekitar 1,2 juta spesies. Dan dari perkiraan total spesies ada 8,7 juta. Dan untuk kelompok animalia yang terbanyak itu adalah kelompok insekta. Ini adalah data dari LIPI yang dimuat dalam jurnal Fauna Tropika. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat perbandingan jumlah spesies yang cukup besar terhadap dunia. Yang kedua adalah kita juga harus mengetahui beberapa hewan yang terkategori hampir punah ataupun secara populasi sudah semakin menurun. Di antaranya adalah terenggiling. Data dari WWF juga menunjukkan ada beberapa hewan kunci yang ada di Indonesia yang memiliki perhatian khusus untuk konservasi, seperti gajah, harimau, ataupun orangutan, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai Kingdom Animalia. Pertanyaan pertama sebelum kita lanjutkan adalah, kenapa suatu organisme dimasukkan ke dalam Kingdom Animalia? Ya, dalam bahasan ini kan kita membahas tentang dunia klasifikasi, penggolongan, pengelompokan suatu organisme. Sekarang, kenapa suatu organisme dimasukkan ke dalam Kingdom Animalia? Ya, jawabannya adalah karena jenis-jenis tersebut memenuhi kriteria dari ciri-ciri sehingga digolongkan ke dalam Kingdom Animalia. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia itu bersifat multiseluler. Artinya dia tersusun oleh banyak sel. Yang kedua, dia bersifat ekariotik. Artinya dari komponen selnya, inti selnya sudah memiliki yang namanya membran sel. Itu ekariot. Kemudian yang ketiga, ciri hewan itu adalah dia bergerak. Berbeda dengan tumbuhan yang sifatnya statis. Kemudian yang keempat, hewan itu bersifat heterotrof. Artinya dia membutuhkan jenis lain sehingga dia bisa mengambil nutrisi dari organisme lainnya. Yang selanjutnya adalah hewan itu dia tidak berklorofil, yaitu adalah pembeda dengan kingdom plantae. Kalau berklorofil masuknya ke dalam plantae. Yang selanjutnya adalah hewan itu tidak memiliki dinding sel. Dan yang terakhir adalah kita bisa menemukan hewan itu di daratan ataupun di perairan, baik perairan tawar ataupun perairan asin. Itu adalah ciri-ciri daripada Kingdom Animalia. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan tentang klasifikasi daripada Kingdom Animalia. Sebagaimana sudah kita ketahui, Kingdom Animalia terbagi menjadi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Invertebrata dan juga Vertebrata. Pembedanya itu adalah dilihat daripada ada tidaknya tulang belakang. Nah, kelompok Vertebrata itulah kelompok yang memiliki tulang belakang, sedangkan Invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Oke, dasar klasifikasi ataupun pengelompokan Kingdom Animalia ini kita bisa tentukan dari 4 hal. Yang pertama itu dilihat dari simetrisasi tubuhnya, kemudian yang kedua dilihat dari lapisan embrioniknya, yang ketiga dilihat dari rongga tubuhnya, dan keempat dilihat dari segmentasi tubuhnya. Yang pertama, simetrisasi tubuh pada hewan itu ada 3. Yang pertama adalah asimetri, yang kedua ada simetri radial, dan yang ketiga simetri bilateral. Asimetri artinya suatu hewan yang dia tidak memiliki simetrisasi tubuh. Contohnya kita bisa temukan pada Sphongilla sp yang termasuk ke dalam filum Porifera. Yang kedua, simetri radial artinya dia itu merupakan hewan yang secara bentuknya itu bundar dan memiliki banyak simetrisasi tubuh. Contohnya kita bisa temukan pada ubur-ubur misalkan.
Nah, yang ketiga itu adalah simetri bilateral. Artinya dia apabila kita lakukan pemotongan atau pembelahan dari bagian mulut ke bagian anus, itu akan didapatkan dua belahan yang sama besarnya. Nah, dari simetri bilateral ini itu kita akan temukan beberapa istilah, yaitu ada istilahnya oral, artinya itu di bagian puncak atau mungkin identik dengan mulut. Kemudian ada istilahnya aboral, itu bagian dasar atau bagian bawah. Kemudian selanjutnya ada istilahnya anterior dan juga posterior. Anterior artinya itu adalah bagian depan, identik dengan kepala, dan posterior itu bagian belakang yang identik dengan ekor. Kemudian ada lagi istilah yang namanya ventral dan juga dorsal. Ventral itu artinya adalah bagian perut, sedangkan kalau untuk dorsal itu artinya lebih identik terhadap punggung. Satu lagi itu ada istilah yang namanya dexter dan sinister. Dexter itu artinya kanan dan sinister itu bagian kiri. Oke, itu simetrisasi tubuh. Yang kedua itu adalah lapisan embrionik. Lapisan embrionik pada hewan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah diploblastik, yang kedua itu adalah triploblastik. Ya, diploblastik artinya suatu hewan yang hanya memiliki dua lapisan tubuh. Yang pertama adalah ektoderm bagian luar dan juga endoderm bagian dalam. Sedangkan kalau untuk triploblastik itu dia memiliki tiga lapisan tubuh. Yang pertama adalah endoderm, yang kedua mesoderm, dan yang ketiga ektoderm, dalam, tengah, dan juga luar. Oke. Nah, selanjutnya klasifikasi ini berdasarkan yang namanya rongga tubuh atau selom. Nah, rongga tubuh ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah aselomata, yang kedua pseudoselomata, dan yang ketiga adalah selomata. Aselomata artinya suatu hewan yang tidak memiliki rongga tubuh. Contohnya teman-teman bisa temukan pada Platyhelminthes. Ya, gampangnya adalah cacing pita, itu dia termasuk ke dalam aselomata, tidak punya rongga tubuh. Yang kedua itu adalah pseudoselomata, artinya itu adalah suatu hewan yang memiliki rongga yang merupakan saluran tubuh. Ya, contohnya maksud saluran tubuh ini adalah misalkan saluran pencernaan, dan dimana itu tidak dibatasi oleh lapisan yang berasal dari mesoderm. Sedangkan kalau untuk selomata itu adalah suatu hewan yang memiliki rongga tubuh, dan rongga tubuh itu berisi cairan dan juga berasal dari lapisan mesoderm, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah klasifikasi berdasarkan segmentasi tubuh, yaitu ada yang bersegmen, ada juga yang tidak. Contoh yang bersegmen adalah kita bisa temukan pada filum Arthropoda. Hampir semua jenis di dalamnya itu adalah bersegmen. Dan satu kelas di bawahnya, insekta, itu adalah jenis yang paling banyak ditemukan di bumi ini. Seperti itu. Setelah kita mengetahui dasar-dasar klasifikasi daripada kingdom Animalia, maka harapannya kita dengan cukup mudah bisa mengelompokkan suatu jenis termasuk ke dalam kelas A, suatu jenis termasuk ke dalam filum A, ataupun tingkatan takson yang lainnya. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan di awal bahwa kingdom Animalia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vertebrata dan juga invertebrata. Kalau untuk vertebrata itu terdiri dari 5 kelas. Ya, apa saja? Saya singkat menjadi param. P-nya adalah Pisces atau ikan, kemudian ada amfibi, kemudian ada reptil, aves, dan juga mamalia. Nah, sedangkan untuk invertebrata itu lebih banyak pengelompokannya, itu ada 8, yang saya singkat menjadi PCP Namae. Saya ulang, PCP Namae. Jadi P-nya adalah Porifera, kemudian C-nya adalah Coelenterata, P-nya lagi adalah Platyhelminthes, kemudian ada Nematelminthes, selanjutnya adalah Annelida, kemudian ada Mollusca, Arthropoda, dan juga Echinodermata. Ya, itu adalah ke-8 filum yang termasuk ke dalam invertebrata, di mana ke-8 filum tersebut tidak memiliki tulang belakang yang merupakan ciri utamanya.
Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini mengenai Kingdom Animalia. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan insya Allah kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan tentang film-film dalam Kingdom Animalia dan juga kelas-kelas yang lainnya, insya Allah. Dan semoga ada manfaatnya. Tetap semangat, selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.